Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran tentang teori belajar kognitif. Saya Nur Alam Jamaluddin dari Universitas Negeri Makassar. Teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Setiap manusia wajib untuk belajar agar menjadi manusia yang memiliki derajat tertinggi dibandingkan makhluk lainnya. Itu sebab timbulnya perbedaan antara manusia dan hewan. Pada dasarnya, guru dalam memberikan pengajaran harus berlandas pada teori belajar. Apabila guru mengajar tanpa menggunakan teori belajar, ibarat menyampaikan ilmu seperti berhayal tinggi. Maka dari itu, mengajar dengan menggunakan teori belajar sangatlah penting agar mengetahui bagaimana cara membuat peserta didik menyukai guru pada saat mengajar maupun di luar jam mengajar. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogitare, artinya berpikir. Sedangkan secara istilah dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang sesuatu yang berhubungan dengan tujuan, dan perubahan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses belajar berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori belajar ini hadir dan muncul disebabkan para ahli psikologi belum puas dengan penjelasan tentang teori-teori terdahulu. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu perbuatan mengetahui atau perbuatan pikiran tentang situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, seperti yang diungkapkan juga oleh Winkel bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembang dan selanjutnya adalah teori belajar kognitif menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syaraf. Dalam teorinya, Piaget membahas pandangannya tentang bagaimana anak belajar. Menurutnya, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara anak dengan lingkungan fisiknya. Interaksi anak dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam.
melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain. Seorang anak yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi objektif. Dalam perkembangan intelektual, ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu yang pertama adalah struktur. Piaget memandang ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan logis anak-anak. Tindakan atau action menuju pada operasi-operasi dan operasi-operasi menuju pada perkembangan struktur-struktur. Yang kedua adalah isi. Isi merupakan pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi. Fungsi adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Organisasi memberikan pada organisme kemampuan untuk mengestimasikan atau mengorganisasi proses-proses fisik atau psikologis menjadi sistem-sistem yang teratur dan berhubungan. Selanjutnya adalah tahapan proses belajar menurut Jean Piaget. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak peserta didik. Kemudian yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Dan yang terakhir adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Menurut Piaget, aspek perkembangan kognitif meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah sensorimotor. Dalam sensorimotor ini, selama perkembangan dalam periode ini berlangsung sejak anak lahir sampai usia 2 tahun. Intelijensi yang dimiliki anak tersebut masih berbentuk primitif, dalam arti masih didasarkan pada perilaku terbuka. Meskipun primitif dan terkesan tidak penting, intelijensi sensorimotor sesungguhnya merupakan intelijensi dasar yang amat berarti, karena ia menjadi kondisi untuk tipe-tipe intelijensi tertentu yang akan dimiliki anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah praoperasional. Perkembangan ini bermula pada saat anak berumur 2-7 tahun dan telah memiliki penguasaan sempurna mengenai objek permanen. Artinya, anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan tetap eksisnya suatu benda yang ada atau biasa ada, walaupun benda tersebut sudah ia tinggalkan atau sudah tak dilihat dan tak didengar lagi. Jadi pandangan terhadap eksistensi benda tersebut berbeda dari pandangan pada periode-periode sensorimotor, yakni tidak lagi bergantung pada pengamatan belaka. Kemudian tahap yang ketiga adalah konkret operasional. Dalam periode konkret operasional ini berlangsung hingga usia menjelang remaja. Kemudian anak mulai memperoleh tambahan kemampuan yang disebut System of Operations, satuan langkah berpikir. Kemampuan ini berfaedah bagi anak untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu dalam sistem pemikirannya sendiri. Kemudian tahap yang keempat adalah formal operasional. Dalam perkembangan formal operasional, anak yang sudah menjelang atau sudah menginjak masa remaja, yakni usia 11-15 tahun, akan dapat mengatasi masalah keterbatasan pemikiran. Selanjutnya adalah implikasi teori Piaget untuk pendidikan. Para pendidik memandang bahwa teori Piaget itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan guru di dalam menyusun struktur dan urutan mata pelajaran di dalam kurikulum. Implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah
Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya baru, dirasakan tetapi tidak asing. Kemudian teori selanjutnya adalah teori belajar kognitif menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ausubel mengemukakan bahwa yang perlu diperhatikan seorang guru adalah cara mengajarnya. Sebagai contoh, pelajaran berhitung bisa menjadi tidak berhasil jika peserta didik hanya disuruh menghafal formula-formula tanpa mengetahui arti formula-formula tersebut. Sebaiknya lebih bermakna jika murid diajari fungsi dan arti dari formula-formula tersebut. Dalam aplikasinya, teori Ausubel ini menuntut siswa belajar secara deduktif atau dari umum ke khusus. Secara umum, teori Ausubel ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, mengukur kesiapan peserta didik. Yang ketiga, memilih materi pelajaran dan mengaturnya dalam bentuk konsep. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai dari materi itu. Yang kelima, menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. Yang keenam, membuat rangkuman terhadap materi yang baru saja disampaikan. Yang ketujuh, membelajarkan peserta didik memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada. Yang kedelapan, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang kesepuluh, dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari peserta didik saat ini dengan apa yang akan dipelajari. Yang terakhir, dapat membantu peserta didik untuk memahami bahan secara lebih mudah. Kemudian teori belajar kognitif selanjutnya adalah teori belajar kognitif menurut Brunner. Brunner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Dengan kata lain, peserta didik dibimbing secara induktif untuk memahami suatu kebenaran umum, untuk memahami konsep kejujuran. Misalnya, peserta didik tidak semata-mata menghafal kata definisi kejujuran, melainkan dengan mempelajari contoh-contohnya yang konkret tentang kejujuran, dan dari contoh itulah peserta didik dibimbing untuk mendefinisikan kata kejujuran. Menurut Brunner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar peserta didik dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Dari sudut pandang psikologi kognitif, bahwa cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan adalah perkembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar. Teori belajar Brunner ini dalam aplikasinya sangat membebaskan peserta didik untuk belajar sendiri. Karena itulah, teori Brunner ini dianggap sangat cenderung bersifat discovery, belajar dengan cara menemukan. Di samping itu, karena teori Brunner ini banyak menuntut pengulangan-pengulangan, maka desain yang berulang-ulang ini lazim disebut sebagai kurikulum spiral Brunner.
Kurikulum viral menuntut guru untuk Kurikulum viral menuntut guru untuk memberi materi pembelajaran setahap demi setahap, dari yang sederhana ke yang kompleks, di mana suatu materi yang sebelumnya sudah diberikan, suatu saat muncul kembali secara terintegrasi dalam suatu materi baru. Yang berikut adalah tahap belajar menurut Brunner. Yang pertama adalah tahap informasi, di mana pada tahap informasi ini adalah tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Kemudian yang kedua adalah tahap transformasi. Pada tahap transformasi ini, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar. Kemudian teori belajar kognitif selanjutnya adalah teori belajar kognitif menurut Gestalt. Menurut Gestalt, belajar adalah proses pengembangan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar itu bersifat mekanistis, sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Menurut Gestalt, insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Dalam belajar, yang terpenting adalah penyesuaian pertama, yaitu mendapatkan respons atau tanggapan yang tepat. Belajar yang terpenting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight. Belajar dengan insight adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah insight tergantung dari kemampuan dasar. Yang kedua, insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. Yang ketiga, insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. Yang keempat, insight adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit. Yang kelima, belajar dengan insight dapat diulangi. Yang keenam, insight sekali didapat dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi baru. Selanjutnya adalah prinsip teori belajar Gestalt. Seperti diketahui bahwa teori belajar Gestalt lebih menekankan kepada persepsi. Karena itu, prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang ada pada Gestalt pada umumnya menyangkut persepsi. Adapun teori-teori Gestalt antara lain, yang pertama, belajar berdasarkan keturunan. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perkembangan. Yang ketiga, anak didik sebagai organisme keseluruhan. Yang keempat, terjadi transfer. Yang kelima, belajar adalah reorganisasi pengalaman. Yang keenam, belajar harus dengan insight. Yang ketujuh, belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan. Yang terakhir, belajar berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah pembahasan tentang teori belajar kognitif. Saya Nur Alam Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.